Satu hal yang saya sampaikan kepada Pak Kepolisian dan semua negara NKRI Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 tahun kami berjuang dari kantor gubernur hingga sampai di sini. Mana hasilnya? Jokowi terlalu santun, tapi tajam bagi kami. Jokowi terlalu munafik, terlalu putar-putar, bicara politik tinggi, tapi hal-hal seperti ini terbengkalai. Pertemuan hari itu di Istana Negara yang difasilitasi oleh Muldoko, mana hasilnya? Berkas yang kami serahkan ke Muldoko, mana hasilnya? Muldoko terlibat dalam mengabaikan Moker Freeport. Betul? Muldoko terlibat, bertanggung jawab atas semua ini. KSP, apa kerja dia? Sibuk politik, tidak mampu mendengar suara rakyat. Betul? Sibuk politik, tidak mendengar kami di Papua. Muldoko bersikap seperti orang Freeport, negara dalam negara. Kalian lebih mementingkan negara nasional itu di Papua menurut sumber daya alam kami daripada mereka yang terbengkalai selama 3 tahun. Ini menjadi beban semua hari ini. Menjadi beban. Ini rumah kami bersama. Tidak ada yang bisa melarang kami berbicara memperjuangkan hak suara di sini. Tidak ada yang bisa melarang kami. Selama kalian masih menganggap kami NKRI, tidak ada larangan sedikit pun. Kenapa kasih pindah kami dari Taman Aspirasi? Selama Jokowi memimpin, Jokowi sudah membungkam suara di sana. Itu fungsinya apa? Saya tanya dulu. Ngapain kita di sini? Tapi kami patuh. Seharusnya negara ini memproteksi hak-hak seperti ini, bukan hak politik. KSP untuk siapa? Saya tanya dulu. KSP untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk yang berkuasa? Negara kekuasaan Republik Indonesia, bukan kesatuan. Pancasila dilupakan. Hak konstitusi masyarakat adat 12B yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu jelas. Tapi kadang bagian teknis di lapangan kalian terlalu membungkam kami untuk bersuara. Pindahkan sana, pindahkan sini, untuk apa? Terlalu takut kah negara ini dengan Freeport? Jangan-jangan negara ini berstatus dan bersikap seperti juru bicara Freeport, betul? Kita dijajah dari luar ke dalam. Bagaimana bisa Freeport berdiri menggunakan undang-undang dari luar negeri? Dia harus patuh pada NKRI, harus patuh menghirup sumber daya alam di wilayah NKRI. Sebenarnya yang makar itu siapa? Rakyat Papua atau Freeport? Betul! Yang makar siapa? Betul! Negara terlalu takut. Kami terlalu dijaga. KSP untuk siapa? Kredibilitas Muldoko dipertaruhkan. Saya sebut dia punya nama, Muldoko hari bertanggung jawab. Karena dia yang menerima semua berkas pengaduan dari Moker Freeport, betul? Betul! Bertemu dengan Jokowi pura-pura bodoh. Jokowi masih bertanya lagi, ada apa? Berarti tugas kalian KSP apa? Jangan pernah meredam aspirasi kami dari Papua. Jangan membuat kami merasa terjajah dengan cara-cara pembukaman ini. Mengerti kan tidak? Saya bukan pendatang, tapi saya lahir tanam hari-hari di Papua. Punya hak untuk berbicara bagi kami rakyat Papua. Apa kalian berkuasa, berkedok jabatan, daripada KSP Muldoko bukan politik. KSP Muldoko dia harus dengar suara rakyat, betul? Masih banyak permasalahan bangsa ini yang harus diselesaikan. Kamu sibuk apa, Muldoko? Kalau saya balik namanya Bulkodok. Dia lompat sana, lompat sini, tapi tidak dengar suara rakyat. Jelas-jelas pertemuan kami di istana, dia yang mendampingi Jokowi. Tapi tidak tahu dia bikin apa. Dia siapa di negara ini? Saya tanya, dia siapa di Papua?
jalan tapi tidak punya fungsi. Kredibilitas ambruk. Tidak punya harga diri, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Bicara politik tinggi tapi tidak mampu mendengar suara rakyat, betul? KSP Muldoko dia harus dengar suara rakyat, betul? Masih banyak permasalahan bangsa yang harus diselesaikan. Kamu sibuk apa, Muldoko? Kalau saya balik namanya Bulkodok. Dia lompat sana, lompat sini, tapi tidak dengar suara rakyat. Jelas-jelas pertemuan kami di istana, dia yang menampingi Jokowi. Tapi tidak tahu kenapa. Dia siapa di negara ini? Dia siapa di Papua? Staf khusus ke presiden, dia tapi tidak punya fungsi. Kredibilitas ambruk. Tidak punya harga diri, dibawa ke sana. Suara rakyat, kami menggali, kami mengais emas, kami menguntungkan negara kapitalis, tapi kami terabaikan. Sajaku adalah kebisuan yang sudah kuhancurkan, sehingga aku bisa mengucapkan dan engkau mendengarkan. Sejak ku melawan kebisuan, kalian yang membuat kami bisu, kalian yang mengabaikan kami. Aku menulis, aku penulis, terus menulis sekepun. Teror mengepung, membungkam, bahkan membiarkan. Apa penguasa kira rakyat hidup di hari ini saja? Rakyat hidup sepanjang hidup. Selama dunia ini ada, rakyat tetap hidup. Tetapi penguasa berganti-ganti dari tahun ke tahun hanya berpidato secara politik tapi tidak mampu mendengar suara rakyat. Kepada YTH KSP Muldoko, bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin menguyak hartamu, harta penguasa, harta KSP Muldoko. Dia ingin bicara mengapa bokang senjata, mengapa tekanan aparat selalu menggempur kami dengan membuka suara-suara kami menuntut keadilan. Di mana Pancasila? Di mana Bhinneka Tunggal Ika? Di mana nasionalisme kalian para pejabat publik? Jika kami bunga, engkau adalah tembok, tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan bahwa negara maju dengan demokrasi suara rakyat yang tidak dibungkam. Di mana reformasi? Kutundukkan kepadamu, kutundukkan diri ini kepadamu, wahai sang penguasa Muldoko dan Jokowi, yang dijebloskan selama ini ke penjara orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang kecil yang butuh perlindungan, tetapi kalian hidup di antara puing-puing kesiksaan rakyat jelata. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegak. Keadilan bungkam, reformasi hilang, suara rakyat bagikan hanya hembusan air yang tiada artinya. Jokowi, Muldoko, kalian berdua seperti boneka Freeport. Jika kau berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusanmu yang kau penjarakan. Ucapanmu hanya sebagai janji politik, bukan janji yang realistis. Kita tidak sendirian, saudara. Kita satu jalan. Tujuan satu ibu pertiwi, pembebasan hak-hak rakyat terbengkalai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana moto itu? Di mana Pancasila bagi kami rakyat jelata jika dipimpin oleh Jokowi dan Muldoko yang hanya berbicara politik tanpa melihat kenyataan? Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam dan mulut takkan pernah dibungkam. Apa guna punya ilmu tinggi, berbagai macam little sampai embel-embel jenderal pun ada di belakang pundaknya kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut hanya membuka melulu pura-pura baik kepada rakyat jelata? Kami rakyat Papua butuh perhatian Anda, Muldoko dan Jokowi. Jika kau menghamba kepada ketakutan, kita memperpanjang barisan perbudakan. Kalian memudah kami berbicara atas nama negara, tetapi menjadi antek-antek pakai Freeport, negara dalam negara. Betul? Wahai para penguasa negeri ini, kemunafikan Anda dibalut dengan kebohongan yang luar biasa. Rakyat tidak pernah takut,
Rakyat tidak pernah mundur. Kalian berpolitik, kami bersuara. Kalian berbohong, kami bersuara. Kalian menipu, kami bersuara. Hanya hidup di atas penderitaan rakyat, di atas penderitaan Mokers People bertahun-tahun. Jangan abaikan kami yang menjadi bagian dari NKRI. Apakah NKRI itu negara Kesatuan Republik Indonesia, atau negara kepolisian Republik Indonesia, atau negara kebohongan Republik Indonesia? Pilih yang mana? Silakan pilih sendiri dan klik tombol di bawah ini dan subscribe. Kami tuntut janji Muldoko dan Jokowi. Janji Muldoko dan Jokowi. Janji Muldoko dan Jokowi. Seperti iklan yang lewat TV, hanya dilihat tapi tanpa disadari bahwa itu kemunafikan yang luar biasa. Terima kasih, saya Pak Jago Kedua untuk rakyat Papua yang lihat Facebook akun saya. Mokers People, rakyat Papua bersatu untuk siapa? Untuk Mokers People! Merdeka! Jakarta. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah,